Baik teman-teman, selamat datang di perkuliahan komputasi matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memulai bahasa pemrograman Python secara online yang versi ketiga. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pernah mengenal, mengetahui, bahkan sudah pernah mempelajari pemrograman Python ini. Nah, nantinya pemrograman Python ini akan kita gunakan selama 1 semester untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada materi komputasi yang kita pelajari. Nah, kemudian sebelum memulainya, terlebih dahulu kita harus mengerti mengapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Oleh karena itu, ada baiknya kita perlu sedikit mengenal tentang sejarah pemrograman Python. Pemrograman Python ini diciptakan oleh seorang programmer asal Belanda yang bernama Guido van Rossum pada tahun 1989. Nah, dia merupakan seorang lulusan matematika dan ilmu komputer yang bergelar master. Nah, sebelumnya dia juga pernah menciptakan bahasa pemrograman lain atau yang disebut program ABC dan kemudian berniat untuk membuat interpreter atau sebuah penerjemah tentang bahasa scripting baru yang menjadi penerus pemrograman ABC yang kemudian disebut sebagai pemrograman Python. Nah, kemudian yang kedua, alasan munculnya pemrograman Python ini karena bahasa pemrograman lain itu sulit untuk dibaca dan dipahami. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa pemrograman lain yang mungkin teman-teman pernah gunakan seperti Pascal, Java, C+, dan lain sebagainya, itu memiliki bahasa yang sangat kompleks atau bahasa yang sulit untuk dipahami, sehingga sering terjadi kesalahan atau error terhadap program yang kita susun. Oleh karena itu, pemrograman Python hadir sebagai bahasa yang sederhana agar mudah dibaca, baik untuk pemula maupun untuk orang yang sudah terbiasa dengan dunia pemrograman. Nah, kemudian pemrograman Python ini lebih menekankan pada keterbacaan kode. Artinya apa? Bahwa dengan kode yang simple dan mudah diimplementasikan, maka kita dapat lebih mengutamakan pengembangan program atau aplikasi yang kita buat, bukan malah sibuk mencari kesalahan atau error. Nah, kemudian Python ini hanya menyediakan sedikit tata bahasa dan kosakata sehingga mudah untuk kita ingat. Lalu, program Python ini menggunakan interpreter sebagai penerjemah. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari program Python. Karena dengan adanya penerjemah ini, kita dapat menguji suatu pernyataan dalam Python secara interaktif. Oleh karena itu, program Python ini banyak digunakan pada lingkungan seperti Windows, Unix, Linux, dan Mac. Bahkan saat ini Python juga digunakan untuk memprogram hardware. Jadi banyak sekali kegunaan bahasa pemrograman Python ini dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain yang sangat rumit atau yang sangat sulit dipahami kode-kode bahasa pemrogramannya. Nah, kemudian pada perkuliahan ini kita akan menggunakan Python versi ketiga secara online. Nanti yang kita gunakan yaitu yang online gdb.com dan juga yang repl.it. Nah, nanti yang repl.it ini hanya kita gunakan untuk sebagai pengenal saja. Namun secara keseluruhan nanti kita akan menggunakan online gdb.com ini. Nanti silakan teman-teman masuk ke website ini dan saya akan mengajarkan bagaimana cara memulai pemrograman Python melalui website yang kedua ini, yang repl.it. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengakses website yang terdapat pada PPT, yaitu repl.it.
yang di sini digunakan versi 3.8.2 yang dirilis pada tanggal 26 Februari 2020. Nah, jika teman-teman perhatikan, pada tampilan awal ini kita langsung diberikan secara otomatis format file Python yang bernama main.py. Kemudian kita juga bisa menambahkan file dengan mengklik menu add file. Kemudian juga bisa menambahkan folder dengan mengklik menu add folder seperti ini. Lalu untuk mengubah format tampilan, kita bisa ke menu settings, kemudian pada bagian layout, misalkan kita pilih yang ini, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Text editornya di atas dan sel Python-nya berada di bagian bawah. Kemudian untuk temanya kita bisa ubah seperti ini menjadi lebih gelap. Dan untuk ukuran tulisannya bisa kita perkecil, besar, dan semakin besar seperti ini. Dan untuk pengaturan tampilan lainnya silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang kita kembali ke menu Files. Dan pada kotak dialog ini yang berwarna putih, ini merupakan text editor yang berfungsi untuk kita menuliskan program atau script yang akan kita susun seperti itu. Lalu di sini ada tombol run yang kita gunakan untuk menjalankan program yang kita susun pada text editor. Yang kemudian hasilnya atau outputnya nanti ditampilkan pada sel Python yang berwarna hitam ini. Nah, jika teman-teman pernah mempelajari program MATLAB, maka sel Python ini pada MATLAB disebut sebagai command window. Dan pada sel Python ini kita juga bisa menuliskan program yang akan kita gunakan, namun kita tidak dapat menyimpannya pada drive kita. Sehingga saya sarankan jika teman-teman ingin menuliskan program dan ingin menyimpannya, maka silakan teman-teman tuliskan pada text editor agar program yang teman-teman susun bisa disimpan ke drive masing-masing. Lalu misalkan kita mulai dari hal yang paling sederhana. Misalkan kita ingin menampilkan tulisan komputasi matematika. Caranya sangat mudah, yaitu cukup dengan menuliskan perintah print, kemudian buka kurung, kemudian petik 2, kemudian tuliskan komputasi matematika seperti ini, kemudian petik 2 lagi, kemudian kita tutup kurung. Lalu kita enter, maka outputnya akan berada di bawah perintahnya. Lagi kita akan menuliskan mahasiswa pendidikan matematika. Tuliskan lagi perintah print, kemudian petik 2 pendidikan matematika. Seperti ini. Kemudian kita enter. Maka outputnya atau hasilnya berada di bawah perintah yang kita tuliskan. Nah, pada program Python ini kita juga bisa mendefinisikan nilai dari suatu variabel. Misalkan kita memiliki variabel A, nilainya adalah 2. Kita enter. Lalu kita panggil lagi variabel A, lalu kita enter, maka dia akan menampilkan 2. Hal ini terjadi karena kita telah mendefinisikan variabel A di atas dan sudah tersimpan pada memori komputer kita. Lalu misalkan kita operasikan, misalkan A ditambah 2 sama dengan 4. Misalkan kita punya variabel lain, misalkan B sama dengan 4. Maka B jika dikurangi A sama dengan
2 seperti ini. Lalu ini untuk Python ini kita juga bisa menggunakannya sebagai kalkulator. Misalkan kita menggunakan operasi aritmatika. Misalkan 2 dipangkat 4. Maka 2, kalau pangkat itu berarti bintangnya 2 kali. 2 bintang-bintang 4. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 16. Kemudian untuk pengurangan, misalkan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian untuk perkalian, 9 dikali 8, bintangnya sekali. 9 bintang 8, maka kita enter, hasilnya adalah 72. Untuk penjumlahan, seperti biasa, 2 ditambah 10 sama dengan 12. Kemudian untuk pembagian bulat, misalkan 5 dibagi 4. Pembagian bulat, garis miringnya 2 kali. 5 garis miring 4, kemudian kita enter, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk sisa pembagian, misalkan 7 dibagi 4, pakai persen, menggunakan persen, 7 persen 4, maka hasilnya adalah 3. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan atau mendefinisikan variabel itu sebagai string. Misalkan S1 sama dengan pendidikan. Kemudian S2 sama dengan matematika. Nah, kemudian jika kita ingin menggabungkan S1 dan S2, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan. S3 sama dengan S1 ditambah S2. Kemudian kita enter, lalu kita panggil lagi S3-nya. Kemudian kita enter. Maka terjadi penggabungan string. Pendidikan matematika. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator pembanding. Operator pembanding ini saya hapus dulu. Clear. Kita juga bisa menggunakan operator pembanding. Misalkan 3 lebih dari 4. Apakah benar? Salah. 3 kurang dari 4. Hasilnya adalah benar. Kemudian apakah 3 sama dengan 4? Nah, double sama dengan 3 sama dengan 4? Salah. Apakah 3 sama dengan 3? Benar. Apakah 4 tidak sama dengan? Jadi kalau tidak sama dengan itu seperti ini, tanda seru kemudian sama dengan. Apakah 4 tidak sama dengan 5? Benar. Kemudian apakah 5 lebih dari atau sama dengan 6? Salah. Apakah 6 lebih dari atau sama dengan 5? Benar. Seperti ini. Apakah 5 kurang dari atau sama dengan 6? Jadi seperti itu untuk operator pembanding. Lalu kemudian untuk sebagai pengenal, misalkan ini kita clear dulu, kita sekarang beralih ke editor. Nah, misalkan untuk pengenal, kita dapat melibatkan huruf kapital A sampai Z. Kita dapat melibatkan huruf kapital A sampai Z. Kita juga bisa melibatkan huruf non kapital A sampai Z. Kita juga bisa melibatkan
digit 0 sampai dengan 9. Seperti itu. Nah, dan juga kita bisa menggunakan garis bawah. Misalkan kita akan mencari nilai akhir dari komputasi matematik siswa. Misalkan kuis pertama, jadi bisa dipisahkan dengan underscore. Nah, kuis pertama 80. Kemudian kuis kedua sama dengan 90. Kemudian nilai UTS sama dengan 75. Dan nilai UAS-nya sama dengan 80. Maka untuk nilai akhirnya misalkan nilai underscore akhir sama dengan kuis 1 tambah kuis 2 kemudian ditambah UTS kemudian ditambah UAS kemudian dibagi dengan 4. Oke, sekarang kita print nilai akhirnya. Kemudian kita run. Maka nilai akhirnya adalah 81,25. Nah, untuk pengenal, misalkan kuis 1, misalkan K-nya kapital, maka ini akan berbeda. Ketika kita run, maka dia akan error karena di sini saya nulisnya K-nya non kapital atau tidak kapital seperti itu. Kalau tidak ada underscore seperti ini, maka dia tidak bisa karena dia mengandung spasi. Jadi tidak boleh mengandung spasi. Hanya boleh menggunakan underscore seperti ini untuk memisahkan. Kemudian tadi sudah ketika K-nya kapital dan non kapital itu berbeda dan ketika ada spasi dia akan error. Lalu kemudian untuk pengenal ini tidak boleh diawali dengan digit. Misalkan 1 kuis 1. Di sini saya menuliskannya juga 1 kuis 1. Maka dia tetap akan error. Tidak boleh diawali dengan digit. Kemudian tidak boleh diawali dengan kata kunci, misalkan for. Ini tidak boleh. Nah, seperti itu tidak boleh. Maaf, maksud saya tidak boleh menggunakan kata kunci, misalkan seperti ini ya teman-teman. Maaf, saya salah. Misalkan seperti ini, tidak boleh. Nah. Oke. Tidak boleh menggunakan kata kunci, maka dia akan error. Kita kembalikan lagi. Kuis 1 kita run, maka ini akan jalan. Jadi intinya ketika kita mendefinisikan suatu variabel atau ketika kita akan menuliskan pengenal, maka kita dapat melibatkan huruf A sampai Z kapital atau huruf A sampai Z non kapital, digit 0 sampai 9 dan garis bawah. Kemudian tidak boleh
diawali dengan digit, kemudian huruf kapital dan non kapital itu dibedakan, dan tidak menggunakan kata kunci misalkan for, true, dan juga tidak boleh ada spasi. Nah, ketika tadi kita praktikkan, ketika dia ada spasi maupun diawali dengan digit, maka hasilnya akan error seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke website yang akan kita gunakan selama 1 semester untuk mempelajari komputasi. Nah, untuk bagian ini saya rasa cukup untuk dasar-dasar memulai bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita beralih ke website GDB Online. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengakses website utama kita untuk mempelajari bahasa pemrograman Python, yaitu onlinegdb.com. Nah, pada tampilan utama sama seperti sebelumnya, di sini sudah disediakan file otomatis yaitu main.py sama seperti pada website sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa memilih bahasa pemrograman yang ingin kita tulis. Nah, karena pada pembelajaran ini kita menggunakan bahasa Python, maka kita pilih yang Python 3 seperti itu. Lalu kemudian yang membedakan yaitu di sini terdapat fasilitas classroom, di mana kita dapat atau teman-teman dapat mengupload seperti kuis, ujian, maupun tugas-tugas yang diberikan kepada kalian masing-masing. Lalu ini adalah tampilan awalnya. Jika kita run, maka akan muncul pada sel Python tulisan Hello World sesuai dengan perintah pada text editor seperti ini. Kemudian di sini kita tidak perlu menambahkan new file atau mengklik new file, karena jika kita menambahkan file Python yang baru, maka ketika kita run yang terbaca yaitu file otomatis main.py. Jadi file yang baru yang kita buat tidak terbaca oleh komputer. Nah, solusinya bagaimana? Nah, di sini kita bisa menambahkan project. Dengan terlebih dahulu kita login, karena saya sudah pernah login, maka di sini saya langsung sign up aja. Saya menggunakan akun Google. Jika teman-teman belum mempunyai akun, silahkan login dan bisa menggunakan akun Google seperti yang saya gunakan. Lalu, nah, di sini kita bisa menambahkan atau membuat new project dengan mengklik menu new project seperti ini. Nah, ini misalkan kita hapus. Lalu di sini kita misalkan mau menampilkan tulisan komputasi matematika. Lalu kita run, maka muncul di sel bagian bawah ini. Kemudian kita tekan tombol save atau bisa dengan keyboard Ctrl S seperti ini, lalu kita namai projectnya, misalkan latihan 1 seperti itu, lalu kita save. Nah, untuk melihat lokasi di mana project kita tersimpan, kita tinggal lihat di menu My Project seperti ini. Maka akan muncul latihan pertama yang kita buat tadi dan latihan kedua yang sebelumnya saya buat. Misalkan ini latihan kedua, ini yang saya buat. Dan latihan yang pertama ini yang barusan. Dan tinggal di run, maka dia akan tetap berjalan seperti biasa. Kemudian kita bisa menggunakan fasilitas classroom seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan diri sebagai teacher. Nanti teman-teman silahkan mendaftar dan
nanti diposisikan sebagai siswa atau student seperti itu. Nah, di sini nanti bisa saya tambahkan, misalkan My Classroom, saya tambahkan teman-teman. Misalkan di sini komputasi matematik ya, sudah pernah saya buat, oke. Nah, kemudian nanti ketika ada tugas ataupun kuis ataupun ujian, nanti saya share ke teman-teman seperti ini. Nah, bisa saya invite kalian menggunakan kode URL ini. Nah, kalian nanti tinggal masuk saja, teman-teman tinggal masuk ke link dan bergabung dengan Classroom. Seperti itu. Kemudian di My Project di sini. Nah, ini bisa kita hapus. Misalkan ini mau kita hapus. Tetapi di sini yang latihan 2 tadi masih belum terhapus secara permanen. Nah, di sini disediakan fasilitas apakah kita ingin menghapus secara permanen atau ingin mengembalikan ke tempat semula atau ke folder My Project yang tadi sebelum dihapus. Nah, jika akan mengembalikan, maka kita tekan Restore to My Project seperti ini. Maka kita lihat lagi di My Project, dia akan kembali ke tempat awalnya. Namun, ketika kita ingin menghapusnya secara permanen, maka kita tekan keranjang sampah yang bertuliskan Delete Permanently. Seperti ini, maka dia akan terhapus secara permanen. Nah, sehingga yang tersisa hanya latihan yang pertama. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mempelajari modul yang telah saya berikan. Di situ teman-teman juga bisa mengeksplor atau latihan bagaimana menjalankan program Python. Khususnya kita menggunakan website yang onlinegdb.com. Karena menurut saya ini sangat baik untuk kita gunakan selama pembelajaran komputasi matematika. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.